mohon maaf, moderator kami seperti sedang ada sedikit problem di jaringan sehingga beliau tadi sudah bergabung tapi qadarullah keluar lagi mungkin sedang proses. Jadi insyaallah Ana buka dulu walaupun nanti di akhir mungkin dipandu oleh moderator kami insyaallah. Sudah bisa Ustaz? Sudah ada? Oh iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dibuka dulu untuk ke bawah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai-bagai nikmat, di antaranya yaitu nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan juga nikmat diberikannya waktu sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutinan kita pada pekan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita limpahkan, mari kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Umi Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali mengadakan kajian pekanan kita, kajian rutinan kita, yakni MQ atau Majelis Quran Online, yang insya Allah pemateri pada kali ini yaitu adalah Ustadz Wahyu, dan alhamdulillah Ustadz Wahyu pun juga sudah hadir. Dan untuk tema kajian kita pada kali ini yakni akan membahas tentang kajian nafsiyah, Umi Abi. Baik, mungkin sebelum kita mulai kajian kita, Ana menghimbau terlebih dahulu kepada Umi dan Abi untuk dapat menyalakan kameranya dan kemudian menonaktifkan mikrofonnya agar kajian kita berjalan lebih baik dan tidak terganggu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai saja kajian kita ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita panggilkan pemateri kita yakni Ustadz Wahyu Abdul Aziz SE untuk dapat menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Wahyu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Bawas atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai pada hari ini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita, puji kita kepada Allah karena pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan, dan semoga ini menjadi wasilah dan juga tanda bahwa diri kita semua pada pagi hari ini sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan hamba-hamba yang insya Allah senantiasa akan dijaga serta diselamatkan dunia juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat serta salam sama-sama kita haturkan terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah. Juga kita bermohon kepada Allah serta semoga kita berharap diakui sebagai umat baginda Nabi
dan kelak diberikan syafaatnya oleh beliau, dan kita selamat dunia maupun juga akhirat dengan wasilah keagungan baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Umi Abi yang dilakukan Allah SWT, tidak panjang mukadimah karena waktu kita terbatas, hanya kurang lebih sekitar 60 menit. Jadi setiap pekannya kita ada pertemuan di pekan pertama, kedua, dan ketiga itu melalui media Zoom, kurang lebih waktunya sekitar 60 menit. Jadi waktu kita hanya terbatas. Di pekan keempat insya Allah kita akan bertemu dengan secara tatap muka, kajian kita ada offline, sekaligus nanti ada kunjungan. Sebagaimana yang Anda sampaikan sebelumnya, bahwa untuk kunjungan di bulan ini memang mohon maaf yang seharusnya memang di tanggal 23 Agustus itu pas 40 hari, tapi qadarullah aula yang biasa kita gunakan untuk kajian itu digunakan untuk agenda yang lain, dan itu sudah lebih dulu diagendakan oleh yayasan, sehingga kami harus mundur ke pekan depannya yaitu tanggal 30, sekaligus nanti ada peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, jadi Umi Abi kurang 47 hari ya, kurang lebih seperti itu, baru nanti kunjungan akan kami buka seperti biasa. Baik, Alhamdulillah. Pertama, ucapan terima kasih kepada Umi Abi yang telah hadir di pertemuan pagi hari ini, terkhusus mungkin oleh santri yang kelas 7 yang baru bergabung mungkin di kajian online ini. Adapun Umi Abi yang kelas 8, kelas 9, dan juga SMK itu insya Allah sudah terbiasa, sudah sering kita bertemu di media Zoom ini untuk kajian di rutinan pekanan. Adapun untuk yang kelas 7 mungkin baru pertama, juga diingatkan kembali, insya Allah setiap pekan, dari pekan ke-1, kedua, dan ketiga, itu kita ada pertemuan kajian khusus wali santri melalui media Zoom, dan pekan keempatnya kita offline. Apa yang menjadi tujuan ataupun juga latar belakang kami harus memberikan kajian-kajian seperti ini untuk orang tua santri, tidak lain pertama untuk bisa mensinkronkan gitu ya antara orang tua dengan santri. Jadi saat ini anak-anak kita sedang berusaha menahan rindu, menahan ya segala bentuk mungkin ketidaknyamanan yang tidak biasa mereka rasakan sebelumnya. Hari ini mereka harus bertahan dengan semua itu supaya kemudian mendapatkan hasil yang terbaik di kemudian hari. Mereka berjuang, maka Umi Abinya pun harus sama-sama untuk berusaha bertahan, sama-sama berjuang, sama-sama belajar supaya nanti ketemu jalannya. Gitu. Ana sering menganalogikan jika hari ini Umi Abi berharap misalkan umpama menuju ke satu tujuan, yaitu misalnya mau ke Jakarta. Gitu. Umi Abi menyampaikan kepada anak yang paling besar atau yang kedua atau yang ketiga, nak silahkan kamu jalan sendiri, ibu nanti menyusul. Misalnya begitu. Maka itu bisa bertemu nanti di titik tentu, di titik temu bisa bertemu bareng-bareng kalau jalannya tidak berbeda. Gitu. Tapi kalau kemudian anaknya yang besar tadi misalkan atau yang paling besar lewatnya arah Bogor, ibunya walaupun lurus ke arah Jakarta, nggak akan ketemu karena jalurnya berbeda, karena jalannya berbeda. Begitupun sebaliknya, anaknya lurus nyampe ke Jakarta, ibunya bapaknya belok ke Bogor juga nggak bakal nyampe, karena beda jalannya. Hari ini, tentu kita berharap suatu hari nanti kita mendapat kebahagiaan dunia maupun juga akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari udah. Ya. Apa namanya? Ini anak-anak bangun tidur. Jadi hari ini kita berharap bagaimana kemudian kita selamat dunia dan juga akhirat. Tentu tujuan Umi Abi menitipkan putra-putrinya di ma'had kami itu supaya mereka punya bekal ilmu agama dan kemudian bisa sampai kepada titik kebahagiaan atau titik keselamatan. Oleh karena itu, Ana berharap kepada Umi Abi semuanya, mari sama-sama kita sinkronkan jalan kita samakan, gitu kan, visi kita samakan jalur kita. Walaupun secara waktu mungkin kita tidak seintens anak-anak, tapi setidaknya kita ada di jalur yang benar, jalur yang sama. Walaupun misalkan umpama anak-anak kita mah waktu belajarnya sholat juga rutin,
kita sebagai orang tua juga mengatur waktu aktivitas, tapi setidaknya kita tetap berada di jalur yang sama. Insya Allah akan ketemu titik yang sama, dan kalaupun umpama anak kita lebih dulu sampai pada kebahagiaan, yakin insya Allah orang tuanya pun walaupun belum nyampe akan dijemput, akan diajak oleh mereka. Oleh karena itu, salah satu tujuan kembali diadakannya pengajian rutinan untuk orang tua itu supaya kita sama-sama paham bahwa ternyata ilmu itu tidak cukup hanya menitipkan anak, lalu kemudian kita tidak berusaha untuk menggali juga, tidak berusaha untuk belajar juga, sehingga nanti khawatir salah jalan sehingga tidak bertemu dengan apa yang kita harapkan. Baik Umi Abi yang dimaksud Allah, untuk materi pagi hari ini, insya Allah kita melanjutkan materi berkaitan dengan nafsiyah, tapi Ana mengambil rujukan dari kitab yang berbeda. Kalau yang sebelumnya, Ana mengambil rujukan dari kitab Tazkiyatun Nufus, yang mana kitab itu ditulis oleh 3 ulama ahli tasawuf, ulama besar ahli tasawuf, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauzi, kemudian Ibnu Al-Ghazali, dan juga Ibnu Rajab al-Hambali. Nah, untuk materi Tazkiyatun Nufus, tempo hari sudah Ana ambil beberapa poin, dan itu sekarang materi di Tazkiyatun Nufus itu sudah hampir tuntas, bahkan sudah tuntas, tinggal beberapa materi yang memang Ana pikir ini materinya istilahnya mah untuk bukan nggak penting, cuman untuk Umi Abi ada yang jauh lebih harus diutamakan. Maka di pagi hari ini materi nafsiyah kita masuk di pertemuan pertama dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, insya Allah ini juga lanjutan dari kitab tentang ilmu tasawuf ataupun juga nafsiyah. Kedepannya nanti akan ada beberapa akhlak-akhlak, adab-adab berkaitan dengan bicara, tata berdatang sebagainya. Itu isi dari kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kitab Bidayatul Hidayah bagi Umi Abi yang rumahnya punya, silahkan boleh sambil dilihat. Insya Allah kalau Ana ngisi materi itu berdasarkan runtutan kitab. Jadi enggak tematik. Kalau Ambu nanti sama Ustaz Lukman, beliau itu sifatnya tematik. Itu kalau anak runut dari bab pertama kitab A, dari kitab Bidayatul Hidayah, dari poin A, poin B terus jadi sampai akhir. Jadi kalau Abi yang punya kitab di rumah boleh sambil dilihat juga nggak apa-apa. Izin Anda menyampaikan share dulu terlebih dahulu biar nanti bisa dilihat untuk materi yang akan dibahas pada pagi hari ini. Baik, Umi Abi yang dimaksud Allah, untuk materi pagi hari ini, Ana berangkat dari muqaddimah terlebih dahulu. Muqaddimah dari kitab Bidayatul Hidayah. Ini yang kitab yang mungkin kalau di kalangan para santri itu sudah tidak asing ya Umi Abi ya. Atau mungkin Umi Abi sering mendengar atau bahkan pernah mengkaji sampai tuntas juga di majelis-majelis ilmu di rumahnya. Alhamdulillah, insya Allah kita pun akan membahas materi ini di pertemuan khusus kajian nafsiyah kita di hari di pekan ke-1 ya, di pekan kedua dan pekan keempat nanti insya Allah. Baik, Umi Abi, yang luar Allah SWT dalam kitab Bidayah awal ataupun juga muqaddimah pertama, Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan bahwa setiap aktivitas kita itu mesti diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan di dalam muqaddimah kitab tersebut bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebagian kita hari ini menganggap bahwa Bismillah mah kita sering baca gitu kan. Bismillah mah kita sering dengar, bahkan sering kita lihat di mana-mana gitu. Sehingga seakan-akan Bismillah itu tidak punya makna yang besar. Padahal kalau dirunut atau digali secara mendalam, Bismillah itu merupakan ayat pertama dalam suratul Fatihah. Yang maknanya itu Masya Allah luar biasa. Maka dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa pertama, kata beliau, supaya kita dalam aktivitas mengerti apa makna Bismillah. Kenapa saya harus baca Bismillah kan gitu.
Kenapa saya harus mengawali aktivitas apapun itu yang sifatnya baik dengan bismillah? Bahkan punten ya, Anda dapat cerita dari guru anak katanya, kadang orang yang berbuat negatif pun, misalkan orang yang mau mencuri malam hari, supaya dia tidak ketahuan, pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maling syar'i. Ya mungkin maling syariah. Pakai bismillah. Karena dia tahu, aduh kalau ketahuan resikonya nyawa. Tapi ya, walaupun dia istilahnya mengambil hak orang di malam hari, maling syariah ya, atau maling syariah, itu pakai bismillah. Tetap dalam keyakinan hatinya dia butuh pertolongan Allah walaupun dia tahu sikapnya itu buruk gitu. Walaupun dia tahu kelakuannya itu tidak baik gitu. Nah, ini salah satu apa namanya, kata guru ana itu saking pentingnya bismillah itu apalagi untuk hal yang baik. Maka mari kita lihat apa makna bismillah dalam mukaddimah kita Bidayatul Hidayah sehingga kita harus terus melaksanakan ini, gitu, mengamalkan ini. Pertama, basmalah itu diawali dengan huruf jar. Huruf jar itu huruf yang dia kalau dalam ilmu nahwu itu kalau bahasa santri ya, huruf yang dia tugasnya nyuruh kalimat setelahnya itu diharokai kasroh, gitu. Jadi kalau jar itu adalah huruf yang tugas dia adalah menjadikan kalimat yang ada pada apa namanya yang ada setelah dia itu harus kasroh harokahnya. Bismi, huruf jar yaitu ba dan memunculkan arti dengan. Jadi makna ba di sini maknanya dengan. Bi itu maknanya dengan. Karena ini bismi ya, bi-nya itu maknanya dengan. Yakni dengan mengisyaratkan adanya kata kerja yang terkandung tidak ditampakkan dalam kalimat basmalah. Jadi begini Miabi. Bismillah, huruf ba ini yang di sini ya, huruf ba itu dalam lafadz bismillah itu ada 12 makna. Ba-nya aja. Belum isminya, belum ba-nya. Nah, salah satunya makna ba itu adalah dengan. Dalam lafadz bismillah itu mengisyarahkan bahwa ada kata kerja yang terkandung yang tidak ditampakkan di situ. Contoh, ada satu kalimat dengan pisau, dengan sendok misal, dengan apa namanya piring, dengan motor, dengan mobil. Orang kan berpikir dengan pisau dia mau ngapain, gitu. Dengan adanya sendok, dengan membawa sendok, dengan membawa piring, membawa motor, dia mau ngapain? Maka ketika ada kalimat dengan, otomatis pasti ada kata kerja yang akan dia lakukan. Gitu. Maka dalam lafadz bismillah ini pertama maknanya dengan. Kata kerjanya nggak ditampakkan karena aktivitasnya menunjukkan apapun itu, gitu. Maka awali dengan menyebut nama Allah. Di makna bismillah pertama itu diisyarahkan dengan menyebut nama Allah. Pertanyaan berikutnya, kamu dengan nama Allah mau ngapain? Gitu. Oh, saya mau kerja. Oh, insya Allah. Makanya kerjanya nanti barokah. Kenapa? Karena kita libatkan Allah. Kamu dengan nama Allah mau ngapain? Mau mencari ilmu. Maka nanti akan dimudahkan karena yang punya ilmu itu Allah. Gitu. Pentingnya bismillah tuh begitu. Jadi kita paham, oh iya ya, saya mau minum, saya mau makan, saya mau pergi, saya mau jalan-jalan, saya mau ziarah sebagainya. Maka libatkan Allah untuk aktivitas tersebut agar kita mendapat Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu akan diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang mengawali aktivitas dia dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau ikhtiar kita atau apa namanya usaha kita itu terasa melelahkan, perasaan kita teh sudah benar-benar kerja keras gitu. Tapi kok hasilnya teh masih belum sesuai ekspektasi gitu. Maka bisa jadi ada permulaan yang kurang pas atau keliru. Gitu. Maka mulai pagi ini Umi Abi mau apapun itu aktivitasnya, boleh silahkan selagi itu dalam hal kebaikan. Maka tolong
awali aktivitas tersebut dengan mengucapkan bismillah. Mau pergi ke mana kendaraan, bismillah. Mau meninggalkan rumah, bismillah. Mau ngunci rumah juga, misalnya mau pergi, dikunci pintunya, ucapkan bismillah. Nanti dijaga oleh Allah, men. Gitu. Bismillah. Tempo hari mah ini anak harus bini mah. Anak kan tinggal di sini, ada ruangan yang anak tinggal hari ini, kadang nggak dikunci. Anak kalau pulang kampung ke Sukabumi itu nggak dikunci, ikat we pakai tali, pakai apa, kayak tambang, kayak apa, kayak sampai satu hari kata penjaga masjid, marbot masjid, San, itu kamar nggak dikunci? Bilang, enggak ah. Dan emang nggak takut ada yang masuk? Ya kalau ada yang masuk, masuk aja. Bilang, silakan aja gitu. Kalau ada yang mau masuk mah, ya izin Allah, alhamdulillah. Gitu kan, tidak pernah terjadi hal yang tidak ingin. Karena selalu Bismillah ya Allah. Karena waktu itu anak belum punya, katakanlah belum ada untuk kunci gemboknya, sehingga anak ikat dulu lah daripada kemudian harus beli dan bongkar sana sini lama. Anak ikat dulu waktu itu begitu. Tapi dengan catatan Bismillah, ya Allah saya pergi titip rumah, titip tempat tinggal. Alhamdulillah izin Allah sampai hari ini. Kalau sekarang udah ada pintunya dibenerin, udah ada. Jadi sebelum itu kan tidak ada tuh kuncinya, sehingga harus ikat we gitu. Kalau pulang kampung ke suami gitu. Jadi semua aktivitas kita insya Allah akan dijaga dengan izin Allah dari segala bentuk ketidakbaikan. Asal kita awal dengan Bismillah dulu. Ya. Jadi makanya dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, kamu mau ngapain gitu kasar. Ada kata kerja yang tidak ditampakkan. Makna ba itu begitu. Ya, jadi kalau Umi Abi sekarang saya lagi mau ikhtiar, mau nanti misalnya mengantar anaknya ke pondok, baik itu adik yang ada di sini atau kakaknya yang di mana gitu, Bismillah, Bismillah ya Allah, semoga anakku mendapat keberkahan dimanapun dia berada, mendapat keselamatan dimanapun dia berada, begitu gitu. Ya, nanti Ar-Rahman itu kan sifat. Ar-Rahman itu sifat kebaikan yang Allah miliki, yang akan diberikan oleh Allah di dunia. Ar-Rahim untuk di akhirat nanti. Gitu, Mi. Ya, jadi Ar-Rahim tidak diberikan di dunia. Ar-Rahman itu nikmat anugerah Allah yang diberikan oleh Allah di dunia. Seluruh dikasih oleh Allah seluruhnya. Manusia yang sholat, yang kagak, yang baik, yang enggak, yang taat, yang enggak, binatang dikasih oleh Allah rezeki semua. Gitu kan? Penghidupan yang layak oleh Allah. Dijamin semua. Itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih di akhirat nanti. Makanya di akhirat, maka kalau umi abinya kita semua pengen dapat apakah sayang Allah, maka di dunia harus ditabung. Mana yang orang-orang yang bakal mendapatkan ar-rahimnya Allah kelak di akhirat, yang dia dalam setiap aktivitasnya melibatkan Allah. Yang dia dalam aktivitasnya selalu membawa ataupun juga bersandar kepada Allah. Maka nanti ar-rahimnya akan dapat. Gitu. Tapi kalau Ar-Rahman di dunia jangan aneh, kalau orang yang nggak suka sholat juga masih hidup, kan gitu masih bisa makan. Orang yang nggak ibadah, orang kafir bahkan sekalipun juga mereka masih hidup, masih bisa dengan bebas tertawa-tawa gitu kan. Karena Ar-Rahman dunia sifatnya gitu. Dijamin oleh Allah semua. Makanya apalagi kita orang beriman gitu. Orang beriman kalau takut dengan jaminan Allah repot. Yang kafir aja dijamin, jangan kafir deh, binatang. Selagi dia masih ada jatah rezekinya, Allah nggak akan matikan dulu gitu. Bahkan pun orang yang hilang akal sekalipun itu masih dijamin rezekinya oleh Allah gitu. Itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim tidak. Ar-Rahim khusus untuk hamba-hamba Allah yang dipilih dan terpilih. Makanya Ar-Rahim kalau dimaknai biasa kita berangkat Ar-Rahmanu yang memberikan nikmat besar di dunia, Ar-Rahim yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Nah, gitu kan ya, kalau biasa ada makna seperti itu, Ar-Rahim itu bukan nikmat kecilnya, kasih sayang Allah, rahmat Allah yang diberikan hanya untuk orang-orang tertentu. Maka cakupannya kecil. Ar-Rahmanu besar teh kalau semua dapat. Nah, jadi Ar-Rahim akan diberikan kepada orang yang hari ini hamba Allah yang ketika aktivitas melibatkan nama Allah. Maka bismillah. Awali aktivitas kita dengan segala bentuk yang kita lakukan, maka awali dengan bismillah. Kemudian yang kedua, mana bismillah itu? Kata Imam Ghazali, basmalah juga menunjukkan kesadaran si pengucap bahwa di balik usahanya dalam melakukan sesuatu masih ada Allah yang Maha Tahu dan hasil terbaik yang ia hadapkan. Jadi dengan kita Bismillahirrahmanirrahim, kita sadar
bahwa kita sebagai manusia hanya mampu berusaha. Jadi ya Allah, saya mau usaha, saya berusaha. Adapun hasil terbaiknya nanti Allah yang menentukan. Asal kita ngerti mana bismillah. Bismillah ya Allah, dengan menyebut namamu, aku akan berikhtiar. Aku tahu bahwa usahaku ini hanya sebatas usaha, hanya sebatas ikhtiar. Engkau yang bisa menjadikan hasil terbaiknya seperti apa. Umi Abi hari ini kalau kemarin ketika mengantar Ananda ke sini, niat lillahi ta'ala akan paham. Umi Abi tugasnya mengantar ke sini, anak-anak kemudian bekalnya dicukupi dan anak dengan para guru-guru sebisa mungkin untuk membimbing anak-anak mereka yang terbaik. Hasilnya nanti itu urusan Allah. Jadi bukan pesantren, wah gurunya cina kayaknya nggak ngajarin yang benar, anak saya nggak bisa-bisa baca, anak saya kok begini, bukan begitu. Kecuali kalau memang terbukti pengajarannya buruk, jelas. Tapi kalau umpama kita menemukan dimanapun itu tempat anak kita belajar sudah maksimal, gurunya sudah juga baik, soal sebagainya, tapi hasilnya belum maksimal, memang bukan guru yang membuat anak kita pintar, bukan. Gitu. Apalagi kemudian menghafal Quran. Guru hanya bisa membimbing cara baca yang benar seperti ini. Adapun yang menanamkan hati, yang menanamkan Al-Quran ke hati anak-anak kita itu Allah langsung nih. Nah, di sini perlunya kita dorongan bareng-bareng teh. Anak kita ingin punya hasil yang terbaik, uminya mendekat ke Allah, kami pun para guru-gurunya berusaha untuk terus mendekat kepada Allah. Supaya apa? Supaya nanti hasil dari didikan kita itu sesuai dengan yang kita harapkan. Maka libatkan nama Allah. Jadi bukan karena kita yang mampu. Pokoknya saya masukkan anak saya ke pesantren, nanti pasti jadi solih. Belum tentu. Ya, kalau begitu satu mendingan gak usah ke pesantren. Yang di pesantren saja belum tentu solihnya, apalagi yang gak pesantren. Kasarnya begitu. Banyak sih Ustaz, ya banyak tergantung dari sikap pribadinya. Yang pasti, sekali lagi, apapun yang kita lakukan, jika kita paham bahwa kita selalu membawa nama Allah dan Allah yang berkuasa untuk mewujudkan semua itu, maka tidak ada kekecewaan dalam diri kita jika hasilnya belum maksimal sesuai dengan harapan kita. Itu mana bismillah yang kedua. Jadi pahami bareng-bareng bismillah itu ucapan yang kalau kita ucapkan insya Allah akan mendapatkan satu kemaslahatan daripada hasil terbaik, dan kalaupun hasil itu belum baik maka kita yakin bahwa ini adalah bagian daripada upaya kita untuk bisa mendekat kepada Allah. Yang ketiga, makna basmalah itu adalah menunjukkan sifat tawakal dari yang mengucapkan. Tadi itu tawakal, berserah ya Allah, saya mau ikhtiar bismillah. Hasilnya nanti bagaimana saya serahkan kepada Engkau. Jadi orang yang selalu mengucap bismillah itu sifatnya tawakal. Asal paham maknanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum. Begitu tawakal nanti. Ujung-ujungnya itu Bismillah. Ya Allah, kalaupun ternyata hasilnya belum maksimal, Alhamdulillah. Nanti ujung-ujungnya pasti Bismillah, pasti Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi ini 3 poin makna Bismillah yang perlu kita pahami. Insya Allah jika kita paham dengan setidaknya 3 poin ini, maka insya Allah kita dalam aktivitas kehidupan kita akan terasa ringan. Gitu. Ikhtiar jalan, usaha jalan, tawakal juga berjalan, hasil pun nanti kita selalu istilahnya berterima kasih pada Allah. Ya, kita harapannya 4, misalkan hasilnya itu dapatnya 2, alhamdulillah. Orang masih 1 kan gitu. Tapi kalau kita nggak biasa melibatkan Allah, kita berharap hasilnya 5, ternyata dapat 2, itu nanti frustasi, Pak. Nanti kita merasa bahwa wah ini kayaknya ada yang salah nih, begitu macam-macam gitu. Tapi kalau kita melibatkan Allah dan kita paham Allah yang punya kekuasaan atas sesuatu, ya kalau kita dikasihnya 2 ya berarti memang 2. Jadi kita nggak bisa memaksakan ingin hasil 4 gitu. Maka tugas kita mah ada sehakikatnya ya ibadah wae gitu. Ibadah teh aktivitas kita supaya bernilai ibadah maka sandarkan kepada Allah. Kemudian untuk di pembahasan berikutnya adalah fa'lam
ayyuhal harisul muqbilu alal iktibasil ilmi ayyudhiru min nafsihi sidqa ruhbati wa farata ta'attashi ilaihi annaka in kunta tuqsil bil ilmi al munasifa al munafisa. Umi Abi, kata Imam Ghazali, ketahuilah wahai orang-orang yang mempunyai tekad kuat yang mencurahkan diri untuk mencari ilmu. Hari ini kan kita sedang belajar. Tekad kita kuat nih ya, harus menahan rindu bertemu dengan anak-anak kita kurang lebih sekitar 47 hari nanti. Tujuannya kan untuk kita itu mencurahkan diri plus anak kita adalah mencari ilmu, gitu. Maka bagi orang yang kata Ghazali yang punya keinginan kuat untuk bisa mendapat ilmu dan hari ini sedang proses mencarinya, yang memperlihatkan diri dari dirinya keinginan yang kuat, haus akan ilmu, yang Umi Abi hari ini berharap, berkeinginan putra-putrinya benar-benar mendapatkan ilmu yang terbaik dari Allah, maka harus dipahami dan harus kemudian dijaga dari beberapa hal yang perlu kita jaga bersama-sama. Pertama, bila dirimu hendak mencari ilmu, gitu kan, kamu Ghazali, untuk tujuan persaingan atau agar dapat menyombongkan diri, mengunggulkan diri dari yang lain, menarik perhatian manusia, dan mengumpulkan harta dunia, maka sebenarnya engkau telah meruntuhkan agamamu. Gitu kan? Kata Imam Ghazali, in kunta tuqsidu bil ilmi al munafisah wal mubahah wa taqaddumu al aqran wa istimalatu wujuhin nas ilaika wa jami khitamid dunya fa anta sa'a fi hadami dinik. Hari ini mari kita luruskan dulu niat bareng-bareng. Umi Abi, tujuan Umi Abi nitip anak ke pondok itu apa? Apakah supaya kemudian di rumah tidak ada yang ngurus, supaya di pondok ada yang ngurus? Atau kemudian supaya nanti saat ketika mereka pulang ke rumah bisa menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga? Atau kemudian nanti ketika mereka sudah dewasa supaya bisa mendapatkan pekerjaan, tidak susah mencari uang, atau bagaimana? Jika niat kita hari ini menitipkan putra-putri kita bukan karena untuk agama Allah, sesungguhnya walaupun anak-anak kita hari ini walaupun ada di pondok dan dia menghafal Quran, itu bukan sedang dalam membangun kedekatan dengan Allah, tapi sesungguhnya sedang meruntuhkan agamanya sendiri. Karena kita salah dalam menitipkan, dalam meniatkan itu. Gitu. Jangan sampai kita menjual akhirat untuk dunia. Wa ihlaku nafsika wa bayu akhiratika bidinika. Jangan sampai kemudian kita menukar urusan akhirat dengan dunia. Mana contohnya menukar akhir tuh dunia teh? Sok suka begini niatnya teh. Ustaz Cina, kalau misalkan anak saya nanti belajar di pesantren, maka nanti pinter jadi ustadz Cina. Kalau jadi ustadz nanti banyak yang manggil, banyak yang kemudian ceramah di mana-mana. Aduh, jangan. Belajar agama bukan untuk jadi ustadz. Belajar Al-Quran bukan untuk jadi orang terkenal. Bukan itu, Umi. Ya. Jadi Umi Abi jangan sampai ada niatan ketika hari ini menitipkan putra-putrinya ditukar dengan urusan-urusan dunia. Nggak boleh. Ya. Maka jika hal itu terjadi, maka Ibu Ghazali, fasofat tuka khosiratan. Maka tekadmu itu sungguhlah hina. Tujuan kita untuk akhirat ini, keagungan Al-Quran itu bukan main. Yang kita kejar itu keagungan akhiratnya. Ya, hari ini Ana sampaikan Umi Abi, kalau Umi Abi sabar tanpa ada intervensi sana sini, misalkan sekarang, aduh Pak, lama kita tidak ketemu anak kita, atuh Pak, misalkan begitu, ada sedikit dalam hati itu merasa benar-benar rindu tapi pengen, tapi belum dibuka, kan suka ada kesal gitu ya, misalnya begitu misalnya. Pertanyaan Ana, kenapa hari ini baru 47 hari nggak ketemu segitu, kalau misalnya ada nih ya, intervensinya. Dari mulai dia lahirkan sampai usia mereka sekarang anggaplah 12 tahun, itu kan sama ibu sama ayahnya. Gitu kan. Tapi tidak ada rasa apa-apa.
Tapi ketika berpisah 40 hari sementara, lalu kemudian di dalam lingkaran mencari ilmu agama, seakan-akan itu benar-benar akan terpisah jauh dan lama gitu ya. Kadang dorongan untuk melanggar itu muncul nih, gitu. Udahlah kita datang aja malam-malam, kita datang aja ngumpet-ngumpet. Itu sebetulnya Allah tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan ketika umpama ada yang seperti itu, mungkin di pondok lain seperti itu, tapi kasihan. Kasihan ke siapa? Ke Umi sama Abinya. Tentu ke putra-putrinya juga iya, gitu. Karena hati-hati, setan tidak akan mungkin membiarkan seorang itu dalam kepahaman ilmu agama. Umi Abi jangan pernah mengira setan itu nggak menghalangi ibadah ya. Setan itu akan nyuruh ibadah, Mi. Umroh, haji, sodako, zakat, sholat disuruh oleh setan tuh. Tapi setan akan menghalangi semaksimal mungkin bagi orang yang dia hendak mencari ilmu. Karena setan tahu bahwa ketika orang ibadah mau 1000 rakaat sekalipun sholatnya tanpa ada ilmunya kosong semua. Gitu. Mau bertahun-tahun pun dia mondok menghafal Quran, tapi kalau kemudian ilmunya tidak ada, ya kosong. Gitu. Maka kata Nabi kan dalam hadis, Allah itu atau bisa Al-Quran itu bisa mengangkat derajat satu kaum, bahkan bisa juga merendahkan satu kaum yang lain. Ya, jadi mari sama-sama kita niatkan, ya Allah, saya titip anak saya di pesantren, tolong jaga dia semata-mata untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang ilmu agama. Ya, tidak perlu khawatir rezekinya Umi Abi. Alhamdulillah selama anak di sini, mungkin ada nggak yang pernah mengadu, saya nggak dikasih makan, mau Ustaz. Misalkan paling ngadu, mereka ngeluhnya kalau nggak capek ya sakit, kalau nggak sakit ya mungkin sakit-sakit sama temennya kan. Ada nggak yang nggak dapat makan, nggak dikasih rezeki? Misalkan kita nggak dikasih makan, mau udah 2 hari kita nggak dikasih makan, misalkan gitu kan nggak ada. Alhamdulillah gitu. Makan mereka jalan setiap waktu, alhamdulillah izin Allah gitu. Jadi tidak perlu kita khawatirkan. Tolong jangan ditukar nih ya. Tujuan kita menitipkan anak-anaknya di pesantren adalah untuk semata-mata anak-anak kita kenal dengan siapa Tuhannya, kenal dengan siapa nabinya, dan dia harus apa di dunia ini. Kemudian setelah kita diminta untuk tidak salah dalam niat, kata Imam Ghazali, yang harus kita lakukan adalah hal yang ketika kita tadi merusak ataupun juga salah dalam meniatkan, sesungguhnya yang kita lakukan adalah hal yang rusak dan menjadikan penolongmu dalam berbuat maksiat dan sekutumu dalam keburukan. Jadi kalau kita salah niat, Umi Abi punten, muncul nanti niatan untuk melanggar, niatan untuk mengintervensi, meniatan menyalahkan orang lain. Itu begitu nantinya. Gitu. Kalau kita hati ini orang tua Umi sama Abinya umpama tidak sinkron ketika anaknya di pondok itu tidak sinkron, muncul aduan dari anaknya tuh, misalkan nih suka diambil, ada yang ngambil misalkan makanan atau sesuatu, nanti salah satu ibu akan bilang, tuh saya sudah bilang gitu kan, kamu jangan dia dikepondokin, akhirnya kan begini-begini, sehingga nanti menganggap urusan untuk belajar ilmu agama terutama di pondok itu negatif. Jadi ketika kita salah meniatkan anak kita tinggal di pesantren, itu akan bermunculan nanti hal-hal yang sifatnya maksiat. Maka perbaiki niat kita, ya. Yuk kita sama-sama niatkan untuk kembali, ya Allah. Bismillah, saya yakin anak saya pasti Engkau jaga dunia akhiratnya, tapi saya tidak yakin kalau dia tidak mendapat ilmu, tidak punya ilmu agama, tidak paham ilmu Allah, dia akan selamat. Gitu. Insya Allah tanpa ada kita yang menjaga pun Umi Abi, tanpa dengan Umi Abi pun dijaga oleh Allah kok. Ya, buktinya alhamdulillah mereka hari ini yang udah 3 tahun, yang udah 2 tahun, kalau sakit ya sakit, tapi selama ini kan sehat biasa gitu kan, karena memang dijaga oleh Allah gitu. Jadi kata Nabi, siapa yang memberi pertolongan dalam berbuat maksiat meski dengan separuh kalimat, maka itu termasuk sekutu dalam berbuat maksiat. Man a'ana ala maksiati walau bisyatrin kalimatan kana syariku biha. Jadi kita jangan pernah sekali-kali menjadikan penolong bagi perbuatan maksiat. Di antara mungkin umumnya ada yang kelas 8, misalnya kelas 9 bilang kelas 7, boleh tahu kalau misalkan itu datang aja jam segini, Ustaz kan nggak tahu. Anak memang nggak akan tahu. Ini masalahnya aturan itu diterapkan untuk Umi Abi dan juga putra-putrinya. Apapun yang kita lakukan kembali kepada masing-masing. Makanya dalam Quran kan
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi berbuat baik akan kembali pada kita baik, berbuat buruk pun akan kembali buruk gitu. Jadi mari sama-sama kita niatkan untuk menjadikan diri kita, anak kita, keluarga kita semata-mata untuk bisa menghadap dan mendapat ridho Allah. Kemudian yang berikutnya, ini niat yang perlu kita sama-sama tanamkan. Ya Umi Abi yang hari ini sedang belajar, anak-anak kita pun sedang belajar, maka Umi Abi harus punya tingkatan level niat yang hari ini kita akan perbaiki. Satu, niatkan Umi ngaji pagi hari ini karena Allah. Ya, meski begitu, bagi pencari ilmu yang belum bisa ikhlas dalam mencari ilmu, tidak perlu putus asa dan berhenti mencari ilmu, malahan ia berusaha melatih dirinya untuk memiliki niat yang tepat dalam mencari ilmu. Walaupun umpama misalnya ini, tapi insya Allah yakin nggak ada ya. Umpama misalkan dalam ngaji itu kita mah kalau masih suka nggak enak misalnya di komplek, aduh kalau nggak ngaji itu nggak enak sama Bu RT misalnya gitu ya. Atau misalkan kalau nggak ngaji di pondok nggak enak sama Ustadz, nggak enak sama Ustazah, atau misalkan kalau ngaji nggak enak sama tetangga misalnya. Nah, itu niat belum ikhlas tuh, belum karena Allah. Tapi dengan adanya niat begitu jangan berhenti, lanjut terus. Gitu. Kata orang, kata misalnya kata setan teh, kamu ngapain ngaji? Orang kamu niat aja nggak ikhlas kok, masih karena nggak enak sama manusia. Muncul ke iya, udah kalau begitu saya nunggu ikhlas dulu aja. Nanti kalau hati saya sudah lurus, sudah bisa ikhlas, saya akan ngaji. Nah, itu keliru, ya. Terus we jalan. Sekalipun niat kita masih begitu keadaannya, terus jalan. Lama-lama nanti bisa ikhlas. Itu jangan berhenti. Justru kalau kita berhenti, nanti tujuan nggak sampai pada akhirnya, gitu kan? Ujung-ujungnya nanti kita jadi malah nggak nyampe sana sini. Nah, jadi walaupun kita belum karena Allah, lanjut terus, nggak apa-apa, nggak usah berhenti. Ya jangan berhenti gara-gara kenapa nggak ngaji Bu? Saya mah itu kalau ngaji teh ya percuma kan saya mah niatnya belum ikhlas, hati saya belum bisa ikhlas, masih karena nggak enak A nggak enak B, jadi anak sementara ngaji jangan begitu ya, jangan nunggu tidak ada godaan dalam ibadah, lanjut terus, lama-lama nanti kita akan ikhlas, tapi latih ya supaya ikhlas karena Allah. Karena belajar itu kan kebutuhan kita. Tapi kalau nggak belajar mau bagaimana kita bisa? Gitu. Yang kedua, niatkan hati kita dalam belajar itu semata-mata untuk mencari atau memperoleh ridha Allah. Maka kata Allah Al-Quran, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, apakah sama orang-orang yang punya kemampuan berpikir dengan orang-orang yang tidak tahu? Ya beda. Artinya orang yang dia punya pengetahuan dengan yang tidak punya pengetahuan itu level derajatnya berbeda. Kemuliaan di hadapan Allahnya berbeda, Umi Abi. Ya, jadi Umi Abi jangan pernah berpikir, aduh Ustaz, anak saya mah takut ketinggalan zaman kalau di pondok teh, misalnya kalau nanti di pondok takut jadi gaptek. Umi, level anak Umi sama anak-anak yang lain itu beda. Ya jangan mau disamakan, mereka sedang belajar hafal Quran, mungkin yang lain mah enggak. Jangan berpikir bahwa anak saya kalau gitu jadi enggak gaul, ya jangan disamakan, dah beda levelnya gitu. Jangan disamakan, dan akan mungkin sama santri dengan yang bukan santri, itu akan berbeda. Jangan mau disamakan dan memang tidak akan sama gitu. Makanya kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Hari ini Umi Abi harus merubah sikap, misalnya harus merubah keadaan, merubah yang tadinya tidak menutup aurat, misalkan ke kakaknya atau siapa itu harus menutup aurat, harus menjaga diri, harus menyaring betul-betul nafkahnya dan sebagainya, karena kita sedang berada di jalur yang mana anak kita sedang belajar Quran. Beda dengan sebelumnya, beda dengan yang lain, gitu kan? Misalkan orang, sekarang berubah, ada perubahan nih. Iya, iya, saya sedang berusaha untuk memantaskan diri karena saya ingin anak saya berkah dalam belajarnya di pesantren. Jadi insya Allah ya, level derajat alladina ya lamuna walladina la ya beda. Ya, level kesuksesan mereka pun berbeda-beda. Anak mohon maaf, harus binima, Anda sudah membandingkan anak-anak alumni kami dari tahun 2015 itu sudah banyak. Mereka tuh sudah banyak alumni yang lulusan dari MBK ini. Mungkin kalau dihitung dan alumni yang kumpul itu lebih dari setiap angkatan sekitar 60, 70.
Ada mungkin sekitar 500 mah gitu. Tapi Anda perhatikan, mana di antara mereka yang hari ini bisa lebih awal mendapat kemudahan dalam segala urusan, itu macam-macam nih, beda-beda gitu. Ketika belajarnya mereka serius mah mudah urusannya teh. Lanjut ke sini, lanjut ke situ. Ada juga yang sulit, ada ya. Mohon izin anak sampaikan kepada Om ya. Ini salah satu bagian niat yang tidak ikhlas dan tidak dapat ridho Allah mungkin ya. Satu waktu ini tahun 2021 ke belakang, ada satu alumni datang kepada kami nangis. Alumni Iwan. Ditanya, kenapa antum nangis? Kenapa antum tiba-tiba datang ke sini sedih? Iya Ustaz, kata dia, saya tuh sekarang nggak bisa melanjutkan kemana-mana. Kenapa? Nggak lolos gitu. Tes di pondok A nggak lolos, tes di pondok ini masuk ke umum ke negeri juga nggak lolos. Kenapa? Kok bisa begitu? Antum kan pinter, dan secara akademik mah kami paham dia tuh punten gitu, angka nilainya besar, pinter dia ngapanya. Gitu. Kenapa coba antum pikir-pikir kok bisa sampai nggak lolos ke sana sini? Antum kenapa datang ke sini? Kata ibu dan ayah datang ke pondok, kamu minta maaf ke guru-gurumu gitu katanya. Mungkin kalau anak perasaan seingat Ustaz, anak bilang gitu. Antum nggak pernah ada masalah kalau di halako aktif. Tapi coba mungkin di kelas diingat-ingat lagi. Oh, karena pernah kata beliau satu kali kan di kami itu ada program yang pengabdian ya Mia, santri pengabdian yang memang baru SMA. Itu mengajar di kelas karena mungkin beliau teh merasa lebih tahu gitu daripada kakak yang mengajar tadi gitu kan. Akhirnya keluarlah ucapan yang mungkin menyinggung perasaan kakak yang sedang mengajarnya. Mungkin dikatakan, anu lebih tahu daripada itu, anu lebih pinter, ngerasa pinter teh ya. Sehingga itu yang menjadi penyebab mungkin tertutupnya ridha Allah. Sampai enggak lolos-lolos. Akhirnya pertemukan nih, antum barangkali punya salah sama beliau. So minta maaf. Minta maaf, beliau minta diakui kesalahan. Izin Allah memang setelah itu pulang, tes kembali, dapat beberapa kesempatan, dan sekarang sudah masuk di perguruan tinggi gitu. Artinya ini niat yang salah, apalagi cara yang dalam belajar salah itu pasti akan berpengaruh. Dan Umi harus tahu sekali lagi level anak kita, level Umi Abi yang hari ini Allah izinkan. Umi Abi perlu digaris besari. Umi dan Abi hari ini mendapat anugerah yang sangat besar, yaitu punya anak yang mau bertahan tinggal di pondok pesantren dan belajar ilmu Al-Quran. Ini tidak bisa diganggu gugat ini, udah pasti begitu. Kata guru anak, nikmat yang paling besar dari Allah untuk orang tua adalah ketika dia punya anak yang dia mau sabar dalam proses menempuh ilmu agama. Karena hakikatnya ilmu agama itu nggak gampang, nggak mudah, nggak semua orang mau. Alhamdulillah mereka betah. Alhamdulillah maka dukung. Kita sebagai orang tua, ayah anak harus ngaji ya, biar sama-sama ditirakatin begitu, biar mau ridho karena Allah. Kemudian yang ketiga, ketika belajar itu jangan karena ada niatan disuruh atau nggak enak sama siapa-siapa, tapi niatkan, ya Allah, saya belajar pagi ini semata-mata ingin menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri saya. Kenapa Umes begitu? Karena ingat Umes sabda Nabi, man taraka waladahu jahilan kullu bin amilahu alaihi. Ini ancaman yang Masya Allah, naudzubillah, kita harus sama-sama kita harus sapi Umi Abi. Barang siapa yang membiarkan anaknya berada dalam kebodohan ilmu agama, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya akan ditimpakan kepada orang tuanya. Naudzubillah. Ya, Umi Abi, naudzubillah kalau kita melihat, biarkan ya anak saya mah. Dalam itu yang penting dia masanya ini. Lagi masanya remaja, biarkan. Punten, hati-hati. Jangan sekali-kali kita membiarkan anak kita bodoh dalam urusan agama. Dia nggak sholat dibiarkan, dia nggak ngaji dibiarkan. Karena apa? Karena kuludan bin amilahu alaih. Ketika dia melakukan kemaksiatan, dosa itu juga ditimpakan kepada orang tuanya. Tapi sebagai orang tua bagaimana? Ayo sama-sama kita belajar. Umi Abi biar paham. Nak sholat, nak ngaji. Ibu gue sedang ngaji. Ayah gue sedang ngaji. Ayah gue sedang belajar khusyuk dalam sholat. Ayo ke masjid berjamaah. Kalau orang tuanya paham kan begitu. Tapi kalau orang tuanya nggak paham, dibiarin lah. Karena uzubillahnya begitu. Makanya kita ngaji. Alhamdulillah supaya menghilangkan kebodohan dari kita. Ya misalkan kata anak-anaknya, kenapa kita harus ngaji ya? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus sholat? Nah kalau kita paham kan? Kalau kita ngaji bisa menjelaskan.
Karena kita kalau nggak ibadah, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak sholat, Allah nggak ridho. Hidup kita akan sulit. Minimal begitu, gitu. Tapi kita semua berikan contoh. Di rumah, nanti ketika Ananda pulang ke rumah, misalnya umpama di rumah, yang abinya misalnya belum biasa berjamaah ke masjid, usahakan ke masjid. Yang laki-laki anaknya. Ayo nak, kita ke masjid sama ayah. Ajak ke masjid. Bangun pagi nak, subuh-subuh. Nih, ayah ngaji subuh-subuh. Jadi biar dia melihat ternyata oh iya ayah sama ibu anaknya ngaji, belajar berjamaah, anaknya harus gitu. Tapi kalau orang tua yang membiarkan anaknya dalam keadaan bodoh ilmu agama, kullu dzanbin amilahu alaih. Maka setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya ditimpakan kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Tapi insya Allah, alhamdulillah makanya Umi Abi hari ini sedang ingin dimuliakan oleh Allah. Buktinya anak-anak kita oleh Allah dimampuhkan, dibetahkan tinggal di pesantren. Umi Abi pun disabarkan, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah untuk biaya mereka semua. Kemudian yang terakhir untuk ini niat mencari ilmu untuk menghidupkan agama dan niat-niat lain yang mengarah pada kebaikan. Jadi Umi Abi sampaikan dalam hati kita, ya Allah, bismillah saya titipkan anak saya di pesantren semata-mata untuk bisa menegakkan agamamu ya Allah, untuk bisa menjadi pejuang Al-Quran ya Allah. Saya tidak khawatir masa depannya, saya tidak khawatir masalah rezekinya. Saya tahu bahwa ketika dia hidup dengan Quran, maka semua akan diberikan oleh Allah. Gitu. Ya, jadi akan disukseskan, akan dimudahkan. Kemudian ini wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahu ta'ala min talabil ilmi al hidayah duna mujarrin ar-riwayah fa absyir. Umi Abi, penutup di pertemuan pada pagi hari ini di muqaddimah kitab ini ada kabar gembira dari Allah untuk kita yang hari ini berusaha untuk menata niat dalam mencari ilmu. Jika niat dan tujuanmu antara dirimu dengan Allah dalam proses mencari ilmu bukan untuk yang lain, tadi bukan karena nggak enak sama anak misal, bukan nggak enak karena sama misalkan pimpinan pondok, bukan nggak enak sama tetangga, bukan nggak enak sama Bu RT, bukan nggak enak sama siapa wae gitu, tapi semata-mata aduh jadwal kaji ya nih, berangkat supaya diri kita teh benar-benar paham, ngerasa punya kewajiban untuk belajar, ngerasa punya kewajiban untuk bisa, maka fa'absyir. Ada kabar gembira. Apa itu? Fa innal malaikata tubsitu laka najatuha idza masyaita. Ketika orang yang mencari ilmu semata-mata untuk mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah dan menghilangkan kebodohan dalam dirinya, maka saat dia berangkat, saat dia memulai, maka malaikat membentangkan sayapnya untukmu, kata baginda. Fa inna, kemudian wahitanul bahri tastagfirulaka ida sa'ita. Lalu kemudian ikan-ikan yang ada di laut, mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang mau melangkah ke tempat mencari ilmu. Saat kita melangkah, kita kan nggak melangkah, usah di rumah misalnya gitu. Kan Mami dari pagi dari mau siap-siap subuh, menyiapkan apa namanya zoomnya sebagainya, catatan sebagainya, itu kan itu hal-hal yang menunjang keberhasilan kita belajar. Maka itu pun bagian daripada langkah-langkah kita untuk mencari ilmu. Maka berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah pagi hari ini kita mendapatkan naungan rahmat dari Allah, mendapatkan doa dari para malaikat, mendapatkan doa dari ikan-ikan yang ada di laut. Ikan di laut tapi bukan di kolam. Di kolam bisa kita hitung takar berapa dari sekian ribu, sekian ratus yang kita yang nanam. Tapi kalau di laut berapa juta, berapa miliar mungkin ikan yang ada di laut yang hari ini mereka semua pagi ini memintakan ampunan kepada Allah untuk diri kita yang belajar pada pagi hari ini. Oleh karena itu, Anda tip untuk diri Anda pribadi dan juga untuk semuanya, jangan pernah berhenti belajar dimanapun Umi Abi tinggal, dimanapun ada kabar, ada kajian, selagi sempat dan sehat berangkat. Selagi bukan kajian yang menyesatkan. Gitu. Tapi kalau sekali ini ada kajian di majelis ini, di masjid ini, jangan sekali-kali kita mencari-cari alasan untuk tidak berangkat, padahal sesungguhnya kita mampu untuk berangkat. Karena kata baginda Nabi, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Akan ada manusia yang paling menyesal nanti di hari kiamat adalah seorang yang ketika di dunia dia ada kesempatan, ada waktu luang, juga sehat,
untuk mencari ilmu, tetapi dia memilih untuk tidak berangkat, maka dia akan menjadi manusia yang paling menyesal. Jadi oleh karena itu, Umi Abi selagi tidak ada uzur, sehat, kemudian ada waktu luang, ada panggilan, ada informasi kajian di masjid, di musola, di majelis taklim, sok dihadiri. Insya Allah itu akan menjadi bagian daripada tirakat kita sebagai orang tua dalam proses menghasilkan anak-anak yang berkualitas dalam ilmu Allah. Ya, ini mungkin materi mukadimah dari anak pada pagi hari ini. Ini insya Allah materi yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang nanti di bab berikutnya, bab pertama, berkaitan dengan nanti ada tentang ilmu hidayah, syariat, thariqah, dan hakikat. Itu akan kita bahas di dalam kitab Birayatul Hidayah. Semoga Allah mudahkan apa yang menjadi hajat kita semua, dan Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang istiqomah dan berjuang di jalan ilmu Allah, dan diberikan kemudahan di segala aktivitas kita. Ini mungkin dari Ana Umi Abi, pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf kiranya ada kesalahan, ada keliruan, ada penyampaian yang kurang pas secara dalil dan sebagainya. Kiranya berkenan untuk membenarkan, alhamdulillah. Kalaupun ada banyak salahnya, mutlak di kebodohan pribadi. Kalau ada baiknya, ada benarnya, ada hidayah yang bisa Umi Abi bawa dan diamalkan pagi hari ini, itu bukan karena kepintaran anak, bukan karena kebisaan anak, tapi semata-mata karena bentuk hidayah dari Allah, karena semata-mata pertolongan adalah untuk kita semua. Terima kasih. Anak tutup dulu untuk pertemuan pagi hari ini. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bagi ada yang mau diskusi? kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kak Pawas? Ya, baik, terima kasih kepada Ustadz Wahyu yang telah menyampaikan materinya begitu mendetail dan merinci. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin kita lanjut ke sesi yang selanjutnya ya Umi Abi, yakni pertanyaan, sesi diskusi. Bagi Umi Abi yang ingin bertanya, silakan untuk langsung mengaktifkan mikrofonnya atau boleh di kolom chat. Silakan Umi Abi. Baik, ada Umi Abi? Kalau tidak ada, apa-apa, kita cukupkan mungkin, Kak Pawas. Oke, baik, mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya, mari kita tutup saja acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun sebelum itu, Ana ucapkan terima kasih banyak kepada Umi Abi sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian MQ online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat merahmati dan memberkahi langkah atau amal-amal Umi Abi sekalian. Dan juga Ana ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Wahyu Abdul Aziz yang telah menyampaikan materi yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, mungkin itu saja Umi Abi yang dapat Ana sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.